Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Maaf nih. Udah ini belum tadi. Suara udah ada. Oke, udah ada suaranya sudah ada. Oke. Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kemarin gue udah ngejelasin tentang salah satu musim ya, musim Spring 2021. Itu gue udah bukan ngejelasin sih, gue cuma ngomong doang. Beberapa anime yang gue tonton dan yang gue suka lah jatuh gitu. Tapi kali ini gue mau ngebahas tentang Higehiro. Nah, sebelum gue bahas, gue bakal ngasih tahu kalau gue di sini ngebahas dari kemungkinan untuk episode 1 dan untuk animenya doang aja ya. Jadi karena gue nggak baca light novelnya, jadi gue tidak bisa memberi spoiler. Cuma emang beberapa kali gue denger kayak kena spoiler gitu dari yang baca light novel, jadi mungkin bisa gue bahas tapi nggak terlalu banyak karena gue nggak terlalu tahu ya. Jadi ya sedikit saja lah yang bisa gue bahas di sini, terutama mungkin 4 episode pertama ya. Dan ya seperti itulah. Oke, kita mulai. Higehiro, Higeo Soru, Soste Yoshikose o Hiro, atau kalau dalam bahasa Indonesia nggak dalam Indonesia itu, ini translatannya Musei Indonesia ya. Kucukur jenggot, siswi SMA ku pungut. Nah itu cuma ngakak anjing. Nggak, itu translatannya bener dah, ya Allah, astaga. Bukan apa-apa, bener, translatannya itu bener. Higeo Soru, Soste Yoshikose o Hiro. Higeo Soru itu kan mencukur jenggot lah ya. Hige itu kan jenggot, Soru itu mencukur. Soste Yoshikose o Hiro, ya terus memungut sebenarnya nggak ini banget. Hiro tuh bukan memungut ya, memungut tapi nggak gitu juga kalimatnya, karena di sini jatuhnya Soste Yoshikose ya, apa namanya, Yoshikose gitu, siswa SMA gitu, tidak memungut lah, mengambil harusnya. Hiro itu kan mengambil. Jadi kalau di translatornya itu Musei nih judulnya nih ya, nih di buktinya ya, ini Musei Asia yang Musei Indonesia nggak ada sih. Musei Indo, yang Musei Indo tuh ku cukur janggut, siswa SMA ku pungut. Jadi itu judulnya, dan di sini gue mau ngebahas anime itu. Oke, anime ini udah jalan 4 episode ya kalau nggak salah. Bakal ada 13 episode. Ada 13 episode, berarti cuman satu kur. Satu kur itu 3 bulan. Seperti biasa, satu season itu 3 bulan aja tuh ya, dari spring ke summer, dari Haru ke Natsu ke Aki ke Fuyu lah pokoknya. Nah ini kan Haru ya, Haru atau Spring. Jadi dikasih 13 episode dan bakal cuma ada 13 episode. Berarti ya gitulah jatuhnya, cuma satu kur, satu season, dan setiap episode kan 24 lah. Jadi kemungkinan bakal ada season 2, nggak tahu apakah ada atau tidak. Jadi kita tunggu saja apakah bakal bagus atau enggak ya, karena emang baru 4 episode ya. Gue juga baca manganya belum terlalu jauh. Bahkan mungkin udah mau ngelewatin kayak animenya dah ya. Soalnya masih deket banget. Tapi di Mal itu skor ada 7,9 loh ya. Keren loh. Skor sudah 7,9. Ini tinggi loh, tinggi ya. Emang gak tinggi banget sih, gak kayak Full Metal Alchemist yang berapa, 8 apa 9 gue lupa. Ya, jadi cerita tentang anime ini adalah office worker atau pekerja kantoran yang bernama Yoshida. Ini dia pokoknya lagi mabok karena sama temen kantornya itu sendiri tuh, dia menyatakan cinta ke teman kantornya, tapi ditolak oleh dia menyatakan cinta ke Goto Airi ini, tapi ditolak. Si Yoshida ini menyatakan cinta ke Goto Airi tapi ditolak. Lalu dia kayak curhat lah sama temennya yang namanya Hashimoto gitu lah. Dia curhat, dia minum-minum, biasa kan kalau kemungkinan kalau itu orang Jepang tuh kan dia punya itu nomikai ya, kayak bukan nomikai sih, jatuh dia minum-minum gitu ya di kedai gitu. Lalu pada saat perjalanan pulang itu lagi mabuk-mabuk ya, nih si Yoshida nih gitu lagi mabuk-mabuk ya. Oke, lagi mabuk-mabuknya tiba-tiba di pinggir jalan gitu. Di pinggir jalan ada perempuan SMA, ada siswi SMA sedang jongkrok. Anjing, bahasa apa itu jongkrok? Lagi duduk lah pokoknya di pinggir jalan. Tiba-tiba si aduh
karakter utamanya nih si Yoshida ini nanya, ngapain lo duduk di situ, udah malam, perempuan masih umur selu, pulang sono, bahaya gitu lah ya kan, sebagai mana manusia mengingatkan manusia satu lagi gitu, manusia lain gitu. Nah disuruh pulang lah, cuma dia tidak mau karena ada suatu masalah atau bagaimana si Sayu ini. Akhirnya Sayu minta, gimana kalau lu bawa gue pulang ke rumah, anjir. Nggak, ini tidak mungkin kejadian nyata di dunia ya, di dunia nyata itu tidak mungkin. Karena kalau ada nyantai begitu, kalau misal kejadian nyata, Anda akan dilaporkan ke polisi dan Anda akan masuk penjara. Jadi ya janganlah kalau misalnya itu ya, karena itu sangat tidak mungkin gitu. Oke, karena Yoshida sedang mabuk ya kan, sedang mabuk, dia kayak nggak berpikir waras gitu, tidak berpikir ini, akhirnya dibawalah ke rumahnya. Dibawa, disuruh tidur di situ, nginap. Cuma si Yoshida ini adalah manusia baik ya, manusia baik hati. Bukan manusia baik hati, manusia yang apa ya, manusia yang benar-benar manusia gitu, yang tidak aneh-aneh lah, tidak berbuat aneh-aneh, tidak lelaki sangean, tidak tidak seperti itu. Dia manusia yang mungkin orang dewasa yang bertanggung jawab, atau lebih ke inilah ya, punya sifat yang baik lah ya. Dia tidak melakukan apapun ke si Sayu ini. Dan aduh, gue kalau ngomongin si Sayu ini tuh, kalau lihat di Facebook ya, di ituan gue tuh, anjir pada ngatain loh. Lonte bener. Apa sih, emang dia lonte kan? Tidak dong, jangan lonte dong, gak enak banget anjir. Ngomong lonte itu kasihan gitu, padahal dia hanya melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak dia inginkan, karena ya terpaksa gitu, mau tidur ya jadi dilakukan gitu. Ya memang si Sayu ini kalau nonton di episode 3 atau episode 4 ya, di episode 1. Ini nih, episode 3 ya, episode 3 itu di awal-awal tuh lagi ngengak-ngengok emang. Ngengak-ngengok. Memang lagi ngengak-ngengok, tapi kan kalau lihat dari matanya itu, ekspresi itu kan ini ya, enggak ada kehidupan lah jatuhnya. Tidak punya maksud tidak punya kehidupan tuh, di mata itu nggak ada cercah kehidupan gitu, kayak datar gitu ya, karena memang terpaksa melakukan hal tersebut. Jadi tolonglah jangan sebut dia lonte lagi, karena kasihan gitu. Dan orang yang ngomong lonte ini satu lagi gue ingetin ya, kalau ini gue ingetin kalau menjadi fans anime ini ya, meski misalnya karakternya berbuat suatu hal kayak dulu tuh, apa sih, gue lupa pokoknya. Karakternya itu berbuat suatu hal yang ini, tolong kalau misal lu mau nyalahin aja karakternya, jangan lu nyalahin voice aktornya atau seiyunya, karena itu nggak masuk di akal men. Lu malah ngatain ke seiyunya kan jadi ini juga gitu, karena ya seiyunya juga kan nggak tahu apa-apa, dia juga kerja untuk menyuarakan karakter ini gitu. Untuk yang buat cerita ya ininya Sakanya atau pembuat cerita novelis ya kan. Jadi tolong jangan disalahin ke voice aktornya atau seiyunya si ini siapa, seiyunya ini Ichino Sekana ya. Tolong jangan nyalahin ke Kanasan ya, jangan disalahin, karena ya dia juga tidak tahu apa-apa gitu. Dia cuma membaca naskah men. Lu ngata-ngatain juga kan. Kemarin beritanya sampai kan ya, beritanya itu berita kalimat lonte itu. Astaga ya Allah. Ada aja orang bodoh, tau gak sih kayak gitu. Bener dah, gue bingung anjir. Tidak bisa membedakan mana pekerjaan mana ini, sumpah. Aduh, blok, bener dah. Orang kayak gitu. Jangan begitu, maksud gue. Lu kasihan loh, apa namanya, voice aktornya tuh. I feel bad for Sayu, she didn't do anything wrong, tuh benar. Ya dia nggak ngelakuin hal yang salah, dia nggak ngelakuin hal salah, karena emang itu karakternya, dia cuma menyuarakan. Jadi sekali lagi nih, orang Indonesia kadang, netizen Indonesia tuh kadang-kadang suka rada-rada aneh ya. Jangan berbuat masalah lah dengan Seiyu ini, karena kasihan juga, dia juga hanya bekerja gitu. Lu bayangin aja, dia kerja nggak salah apa-apa, tiba-tiba di Twitter tiba-tiba muncul kata LONTE bintang. Kan itu orang Jepang kagak ngerti cuy, kagak ngerti anjir, itu kagak ngerti dia.
Lu malah katain begitu. Pasti ada tuh ntar kayak gitu tuh. Kan kagak ngerti. Nggak apa-apa kali gitu. Kan kagak ngerti bang, biarin aja. Tetep aja lu tuh kalau bersosialisasi tuh mau di online mau di offline tuh baik-baik aja ngomongnya, jangan hal-hal seperti keluar. Untung kagak diniin lo. Untung kagak ada polisi ini internet, kalau ada ditabokin. Ya oke, baik lagi. Ya pokoknya kemarin lagi rame gitu ya. Ichino Sekana nih muncul, kalau nggak salah pernah ada berita itu dia muncul kata LONT bintang di Twitternya kayaknya deh. Ya waktu itu pernah ada berita sampai gue juga tahu, gue kasihan aja gitu. Oke lanjut, episode ya pokoknya dari 4 episode itu emang bagus lah, ceritanya masih mungkin karena masih awal-awal jadi masih belum tahu story bakal kayak gimana, apakah karakter utama si Yoshida ini bakal jatuh cinta dengan Ogiwara Sayu nih, dengan Sayu ini, jadi kita masih belum tahu. Tapi untuk episode awal ini kayaknya masih belum memungkinkan untuk kayak Yoshida dan Sayu ini kayak pacaran gitu, karena emang ini anime ini kan romance kan nggak salah, romance terus ada slice of life-nya. Iya nggak sih, gue lupa mana sih di sini biasanya ada. Oh ini kan drama dan romance gitu, ada dramanya ada romansnya, jadi kemungkinan sih ya nge-lag bakal ada, tapi kita belum tahu. Dan kenapa misalnya kayak kenapa kan waktu itu kan sering ya Sayu dibilang lonti lah ya, nggak enak kalau ngomong lonti itu kan. Kenapa disebut lonti, padahal ya sebenarnya dia kan juga punya ada masalah tersendiri lah ya. Nggak cuman yang memang benar-benar menjual dirinya sendiri gitu kan, enggak juga. Dan salah satu flashback itu kan kalau nggak salah agak sedikit gelap ya. Gue di spoilerin, tapi ya mungkin lebih baik nggak usah dikasih tahu lah ya, karena itu rada jauh dengan light novel ya kalau nggak salah ya. Jadi ya pokoknya sebenarnya kalau nonton openingnya itu ada beberapa scene yang ngasih lihat lah sesuatu hal yang terjadi. Kalau lo nonton animenya di openingnya ya, opening di pas scene keberapa, di scene yang kemana gitu, pokoknya ada beberapa scene yang ngasih lihat kenapa bisa hal seperti itu terjadi. Tapi itu karena cuma scene doang sedikit gitu, mungkin orang nggak banyak yang ngerti ya, kecuali yang baca light novel. Kalau yang baca light novel kemungkinan bakal ngerti. Tapi berhubung gue tidak membaca light novel dan gue baca manga juga, manganya nggak terlalu panjang, jadi gue masih belum bisa menjelaskan secara menyeluruh tentang si Sayu ini kenapa. Oke, jadi baik lagi nih, anime ini emang romance, tapi karena ada beberapa perempuan bisa jadi mungkin dikategorikan haram juga kali ya. Karena ya Yoshida ini disukai oleh dua perempuan ya, si Goto Airi dan si Mishima Yuzuha ini. Emang di episode awal tuh kan si Goto Airi itu kan nolak Yoshida. Emang rada kesel juga sih gua nonton ngeliatin dia gitu. Lu udah nolak malah jadi begitu gitu. Ini tuh dia tuh kalau kesel tuh gue mirip kayak si yang di mana sih gue lupa. Spencer Eriri siapa di animenya apa gue lupa tuh, ya ampun. Anime Josh bukan lupa gue nama animenya apa sih. Nama karakternya Eriri si Spencer Eriri. Itu gue kesel juga tuh, dia kayak berasa kayak apa sih namanya? Dia yang awalnya sebenarnya MC suka sama dia, tapi gara-gara dia menjauh terus ya MC jadi agak ini, terus dia mau ngedeket lagi kan, apa sih maksud lo gitu kan. Jadi gue juga kesel gitu. Nah kayak dia lah Goto Airin itu. Lalu si Mishima juga suka sama karakter utama kita Yoshida itu. Dia adalah kan kalau Goto Airin itu dia adalah atasannya, kalau Mishima ini adalah bawahannya atau bisa dibilang kohainya. Kalau kohai kayak bukan adik kelas sih kalau di kerjaan ya namanya, pokoknya kayak adik bukan adik ya jatuhnya. Apa ya gue ngejelasin susah kayaknya. Pokoknya bukan kayaknya bawahannya lah pokoknya. Ya. Lalu opening dari anime ini cukup bagus. Gue juga udah berapa kali denger dan beberapa kali bikin gue agak-agak sedikit pokoknya seru deh, bagus sedikit juga. Dan ya mungkin memang masih belum terlalu panjang, jadi gue masih bisa ngejelasin cuma segitu doang. Episode 2 dan episode 3 ini juga masih menceritakan bagaimana kehidupannya si Sayu dan Yoshida inilah.
masih bakal berlanjut. Apakah nanti bakal ada sedikit darknya? Kemungkinan ada pada saat di flashback Sayu kayaknya ya. Tapi untuk sekarang mungkin masih belum ada. Jadi ya gue bisa rekomend lo kalau misal lo pengen nonton yang ada slice of life ya. Slice of life terus ada romance-nya. Mungkin romance-nya belum berasa banget, nggak kayak romance yang lainnya yang kayak si Clannad atau ya banyak anime romance yang lebih berasa. Ini ya karena ini memang Spring 2021 anime baru. Jadi kalau lu emang nggak tahu mau nonton apa, ya lu bisa nonton anime ini karena ini kalau menurut gue lumayan bagus, lumayan cukup ya untuk sebagai, memang mungkin nggak bakal bisa menang kalau misalnya dibikin ini ya namanya kayak lomba siapa yang paling bagus di Spring 2021 ini, mungkin tidak bisa menang ya. Tapi ya cukup bagus lah untuk ditonton. Kemungkinan orang yang kayak misalnya lagi bosen atau gimana dan lu butuh cerita tentang kayak romance gitu atau slice of life, lalu bisa nonton ini. Karena musim Spring 2021 ini lagi banyak ini kalau nggak salah fantasi ya. Ya lagi banyak fantasi. Isekai aja ada 3 kan, ada tiga sih gua ada 3 apa namanya? 3 judul di Spring ini. Iya kan kalau nggak salah ada Isekai Mao, terus Mario Kubano, terus Slime Taoste, itu ada 3 tuh. Itu ada 3. Ada ada Tensura juga kan, Tensura Nikki itu. Meskipun bukan cerita fullnya tapi spin-off lah ya. Oke, mungkin cukup sampai situ dulu karena ini baru berapa episode doang, baru 4 episode doang. Gue juga nggak mungkin ngejelasin satu episode ya, mending lo nonton sendiri daripada dengerin gue ngoceh gitu kan. Tapi sekali lagi kalau lo mau nonton, ini gue bukannya di sponsor bagaimana ya, juga baru bikin YouTube gitu kan ya. Kalau lo mau nonton yang legal ya lo bisa nonton di Musasia ya. Nih bisa nonton di Musasia daripada lo nonton di ya kayak di ginian kayak di fansub atau gitu. Kalau misalnya lo mau nonton yang legal lah ya. Oke, thank you yang sudah nontonin gue. Sorry kalau misalnya gue cuma ngoceh doang ya. Ya emang gue cuma pengen ngasih ngunjuk hobi gue sebagai gue nonton ini. Tolong ya jangan panggil wibu juga lah, karena ya oke lah panggil diriku wibu lah ya. Ya karena gue cuma pengen ngasih tahu apa yang bagus dari anime ini gitu ya. Meskipun ya gue masih belum terlalu bisa ngomongin di mana bagusnya di mana jeleknya dari anime ini, karena gue belum bisa terlalu mendetil atau menganalisa gitu. Gue belum terlalu bisa, jadi gue hanya bisa yang apa yang gue ingin katakan dan apa yang bisa gue katakan sajalah. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Semoga tolong terus tonton. Kalau misal lu pengen terus nonton gue, subscribe ya, klik subscribe dan like lah ya. Kalau nggak mau nonton gue juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Mau dislike gue juga nggak apa-apa kok gue. Gue mah ikhlas aja, orang ikhlas gue. Oke, thank you yang sudah nonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya, karena mungkin berapa hari ini gue bakal terus ngejelasin tentang anime Spring 2021 ya. Atau mungkin yang gue suka-suka aja lah. Suka-suka gue lah, gue yang mau bikin itu kan. Thank you yang nonton. Bye bye.